Perkenalkan, nama saya Wina Ramadanti dengan NIM 125380002 dengan prodi Desain Komunikasi Visual. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, 2, 3, dan 6. Saya akan menjelaskan soal nomor 1. Diketahui persamaan berikut. Persamaan pertama yaitu 6x ditambah 8x sama dengan 3. Dan persamaan kedua itu 3x tambah 10y sama dengan 5. Tentukan titik koordinasi dari masing-masing persamaan 1 dan 2 jika y sama dengan 0 dan x sama dengan 0. Jadi kita masukkan saja persamaannya itu, yaitu persamaan 1, 6x ditambah 8y sama dengan 3. X-nya kita masukkan x0. 6 x-nya diganti 0, jadi 6 dikali 0 ditambah 8y sama dengan 3. Karena x-nya sudah 0, jadi 6 dikali 0 itu 0. Sisa 8y Sisa 8y sama dengan 3. Y sama dengan 3/8. Jadi y-nya adalah 0,3/8. Terus jika y-nya adalah 0, 6x ditambah 8 dikali 0 sama dengan 3. 6x, jadi 8 dikali 0 itu 0, jadi sisa 6x. 6x sama dengan 3. X sama dengan 3/6. 3/6 itu sama dengan 1/2. Jadi koordinatnya itu 1/2,0. Yaitu persamaan yang kedua. 3x ditambah 10y sama dengan 5. Jadi kita masukkan x-nya itu adalah 0. 3 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 10 dikali y, 10y sama dengan 5. Karena 3-nya sudah 0, jadi kita turunkan 10y sama dengan 5. Y sama dengan 5/10. Jika dikecilkan lagi dia 1/2. Jadi koordinat y-nya itu adalah 0,1/2. Yaitu jika mencari x, y-nya kita ubah menjadi 0. 3x ditambah 10y sama dengan 5. 3x ditambah 10 dikali 0 sama dengan 5. Jadi 3x ditambah, karena 10 dikali 0 sama dengan 0, maka 3x ditambah 0 sama dengan 5. Jadi x-nya 3-nya dipindahkan menjadi 5/3. Jadi koordinat x-nya adalah 5/3,0. Kita lanjut ke B. Soalnya, gambarlah titik koordinat dari masing-masing persamaan pada diagram Cartesius. Jadi kita bikin diagramnya. Ini diagram Y, ini X. Kita lihat di sini X-nya 1,2. Anggaplah di sini 1,2. Sini 1,2. 1/2. Terus y-nya di sini 3/8. 3/8. Jadi persamaan 1 garisnya adalah lalu persamaan keduanya y sama dengan 1/2. 1/2 berarti otomatis di atas 3/8. 1/2. Lalu x di sini x-nya adalah 5/3. Anggaplah 5/3 ada di atasnya 1, itu 5/3. Yang C, kita jawab soal yang C. Tentukan soal solusi penyelesaian persamaan linear dua variabel. Jadi solusinya itu adalah solusinya tidak ada, karena garisnya tidak bersentuhan.
Jadi saya akan menjelaskan soal nomor 2. Misalkan segitiga ABC merupakan segitiga dengan sudut alfa, beta, dan Y. Diketahui sisi alfa berada di depan sudut, sisi A berada di depan sudut alfa, sisi B berada di depan sudut beta, dan sisi C berada di depan sudut Y. Kita masukkan A sama dengan diketahui 7, jadi kita masukkan dalam rumus 7 per sin 30 sama dengan B nya adalah 14 sama dengan yang dicari sin beta. Jadi kita ketahui sin 30 derajat itu adalah 1/2, jadi 7 per 1/2 sama dengan 14 sin beta. Kita kali silang, 7 dikali sin beta sama dengan 7 sin beta sama dengan 1/2 dikali 14 yaitu 7. Dengan kita cari sin betanya adalah 7 per 7 sama dengan hasilnya 1. Jadi sin beta 1 sama dengan 90 derajat. Jadi kita cari yang B. Jika alfa diketahui 60 derajat dengan A sama dengan 3 dan beta sama dengan 30 derajat, tentukan B-nya. Kita masukkan lagi ke dalam rumus sinus yaitu A per alfa, B per beta. Jadi A diketahui adalah 3, jadi kita masukkan 3 per sin 60 derajat dan sama dengan B per sin 30 derajat. Jadi diketahui sin 60 derajat itu akar 3/2, yaitu 3 per akar 3/2 sama dengan B sin 30 sama dengan 1/2. Jadi kita masukkan B per 1/2. Jadi di sini karena untuk mencari ini kita pindahkan penyebut menjadi pembilang. Itu 3 dikali 2 sama dengan 3 dikali 2 per 3 sama dengan B dikali 2 per 1. 3 dikali 2 yaitu 6. Pernya kita tetapkan di sini jadi per 3 sama dengan B dikali 2 jadi 2B. Pernya hilang karena dibagi 1. Jadi 2B. B sama dengan 6 per 2 akar 3. Jadi hasilnya sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sisa 3 per 3. Untuk mencari hasilnya kita samakan dengan akar 3 per akar 3. Jadi 3 dikali akar 3 sama dengan 3 akar 3. 3 dikali akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Jadi akar 3 kita coret. Jadi kita 3 dibagi 3 dicoret sisa akar 3. Jadi jawabannya adalah akar 3. Jadi nomor 6, sebuah restoran prasmanan lokal mengenakan biaya $5 per orang untuk prasmanan dasar dan $6 untuk paket prasmanan deluxe yang termasuk hidangan kaki kepiting. Jika terdapat 300 orang tamu yang makan di sana dan total tagihan sebelum pajak adalah 1.800, berapa banyak orang yang memilih paket prasmanan dasar dan berapa banyak orang yang memilih paket prasmanan deluxe? Selesaikan dengan metode matriks determinan inverse. Kita masuk ke determinannya, yaitu di sini dari persamaan ini X ditambah Y itu sama dengan 1. Jadi A nya 1, B nya 1, terus 5 dari 5 dan 6. Jadi 5, 6. Kita kali silang di sini 1 dikali 6 dikurang 5 dikali 1. Jadi hasilnya 6 dikurang 5 sama dengan 1. Jadi determinannya adalah 1. Determinan X kita masukkan 300 dan 1800 ini 1800 ke sini. Determinan X sama dengan 300 16 1800 sama dengan dikali silang 300 dikali 6 dikurang 1 dikali 1800. Jadi
sama dengan 1800 dikurang 1800 sama dengan hasilnya 0. Jadi determinan X sama dengan 0. Dan determinan X sama dengan, kita ganti lagi ini ke sini, ininya tetap sama. Jadi kita kasih silang lagi, 1 dikali 1800 dikurang 5 dikali 300. Jadi hasilnya 1800 dikurang 1500 sama dengan 300. Jadi inversenya kita masukkan rumus A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan D min B min C A. Jadi 1 per determinan, hasil determinan adalah 1, dan kita masukkan D nya adalah 6, tulis 6, terus B sama dengan min 1, tulis min 1, dan C di sini 5, jadi kita tulis jadi min 5 min 1. Jadi ditambah yang ini tadi kita letakkan di sini. Jadi 6 dikali 300 dikurang 1800 sama seperti ini juga. Min 5 dikali 300 ditambah 1800. Jadi hasilnya 1800 dikurang 1800 hasilnya 0. Di sini 1500 ditambah 1000 min 1500 ditambah 1800 sama dengan 300. Seorang mahasiswa arsitektur lanskap ingin mengukur jarak dari titik A ke pohon C yang berada di area rawa yang tidak dapat didekati. Ia dapat berdiri di 2 titik di tepi rawa A dan B dengan jarak AB sama dengan 100 meter. Hasil pengukuran sudut adalah sudut A antara B dan pohon C sama dengan 60 derajat. Sudut di B antara A dan pohon C sama dengan 30 derajat. Hitunglah jarak dari A ke pohon AC. Jadi diketahui 60 derajat dan 30 derajat. Jadi sudut C sama dengan 180. Kita masukkan angka ini, 60 ditambah 30 hasil jadi 90. 180 dikurang 90 sama dengan 90. Kita masukkan ke dalam rumus sinus, yaitu AC per sin B sin beta sama dengan AC per sin C. AC per sin B sama dengan 30 derajat sama dengan AC sin C sama dengan 90 derajat. Jadi AC sin 30 derajat adalah 1/2 sama dengan 100 sin 90 derajat adalah 1. Jadi kita kali silang. Jadi AC sama dengan 100 per 1/2 hasilnya adalah 50.